Praktik menelusuri dan mengelola referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia 23. Kelompok kami beranggotakan Anastasia, Azura Kalista, Dewi Maulidiah, dan Farihana dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, ada 5 materi yang akan kita bahas, beserta video tutorial menggunakan aplikasi Mendeley. Materi yang pertama ialah tutorial menulis karya ilmiah. Kedua, kriteria referensi yang kredibel. Ketiga, praktik menelusuri referensi yang kredibel. Keempat, praktik menyimpan referensi dengan Mendeley. Dan yang kelima, praktik menggunakan aplikasi Mendeley. Membaca referensi dan tutorial untuk bekal menulis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah dilakukan dengan menyertakan gagasan penulis, fakta, data, pendapat para ahli, hasil penelitian, dan teori-teori yang relevan. Karya ilmiah dapat berbentuk sebagai laporan penelitian, artikel, makalah, skripsi, dan tesis. Pembahasan selanjutnya yaitu menulis ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan secara tertulis. Sedangkan ilmiah memiliki arti, bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan, dan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, menulis ilmiah adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan secara tertulis berdasarkan syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Referensi kredibel. Referensi kredibel adalah suatu informasi yang dijadikan sebagai rujukan untuk mempertegas suatu pernyataan dan bersifat dapat dipercaya. Bentuk referensi kredibel dapat berupa jurnal, buku, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah. Tempat mencari referensi kredibel, kalian dapat mengunjungi perpustakaan, toko buku, ataupun media lain seperti internet, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat karya tulis ilmiah. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah menentukan tema. Dalam menentukan tema karya ilmiah, usahakan pilihlah topik yang menarik dan memiliki urgensi paling tinggi. Maksudnya, topik yang kalian pilih itu berdasarkan permasalahan yang ada pada saat ini, yang ada di lingkungan di sekitar kalian. Serta, tema tersebut haruslah bersifat aplikatif dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Langkah kedua yaitu menentukan judul dan menyusun rumusan masalah. Buatlah judul yang mampu mengikat perhatian, yaitu dengan cara membuat judul yang singkat, padat, dan jelas, serta tambahkan 1 atau 2 kata kreatif yang dapat membuat orang penasaran sehingga mereka akan membaca karya tulis kalian. Langkah ketiga yaitu menulis struktur karya tulis ilmiah secara berurutan. Kamu dapat memulai penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan struktur atau panduan penulisan karya ilmiah secara berurutan dari awal hingga akhir. Langkah keempat yaitu mencari sumber referensi yang sesuai dengan topik yang kalian bahas. Mencari sumber referensi sesuai topik, ketika kalian menulis, kamu bisa menyatakan pendapat sesuai fakta yang ada di lapangan atau berdasarkan data temuan. Namun, dalam menyatakan pendapat tersebut, kamu juga perlu mencari referensi-referensi yang dapat mendukung atau memperkuat pernyataan itu. Dan pastikan referensi-referensi yang kamu gunakan itu adalah referensi yang kredibel dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Langkah kelima yaitu penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Perhatikan cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, karena hal tersebut juga menjadi unsur penting dalam penilaian suatu karya ilmiah. Kriteria referensi yang kredibel. Bagaimana sih
referensi yang berkategori kredibel itu, referensi dapat disebut kredibel apabila dimuat dalam jurnal internasional, banyak yang mengindeks, banyak yang mengutip, dan banyak yang menilai. Selain itu, referensi yang kredibel berarti relevan atau berhubungan, beragam, yang artinya bukan dari satu sumber, terkini, dan terakreditasi. Jadi, pada intinya, referensi kredibel yaitu yang pertama dapat dipercaya atau terindeks, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi maupun terdaftar, yang ketiga dapat dilacak oleh International Standard Serial Number, International Standard Book Number, Digital Object Identifier. Sumber referensi penerbit daring artikel jurnal ilmiah seperti PPI ITS, Science Direct, Tenf Online, Sec Publication, Elsevier, dan sebagainya, atau jurnal ilmiah seperti POM ITS, Jurnal Sosial Humaniora atau yang biasa disebut JSH, Pertanika, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, dan sebagainya. Sumber pengindeks jurnal ilmiah seperti DOAJ, ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Sinta, Copernicus, Garuda, Mendeley, Academic Research Index, Crossref, dan sebagainya. Apa yang dinilai dari referensi kredibel itu? Yang pertama yaitu keaslian atau originalitas, yang artinya tidak boleh plagiat. Yang kedua, sesuai standar akademik. Yang ketiga, seberapa banyak sih yang membutuhkan referensi itu. Yang keempat, manfaat bagi si pembaca dan si penulis referensi tersebut. Yang kelima, baru atau belum diterbitkan maupun dipublikasikan. Yang keenam, reputasi akademis penulis. Lah, siapa yang menilai referensi tersebut? Yaitu pakar-pakar ahli dunia. Dalam menyusun karangan seperti artikel ilmiah, tugas akhir, dan lain sebagainya, tentu kita akan membutuhkan berbagai referensi yang ada. Karena dengan adanya referensi dapat membantu dan menambah wawasan kita mengenai topik yang akan kita tulis. Referensi yang akan kita pakai tentunya harus yang bersifat kredibel. Referensi-referensi yang bersifat kredibel dapat kita cari melalui buku maupun internet. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, maka menelusuri referensi yang kredibel lebih banyak dilakukan melalui internet. Menelusuri referensi-referensi yang kredibel melalui internet dapat kita akses melalui website yang pertama seperti Google Cendekia atau Google Scholar. Google Scholar atau yang biasa dikenal dengan Google Cendekia merupakan layanan perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi ataupun informasi yang diinginkan berupa teks dalam berbagai format publikasi. Kemudian selanjutnya, yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan awal dari Google Cendekia beserta link akses dari Google Cendekia. Referensi yang kedua yaitu e-researchperpusnas.go.id. E-researchperpusnas dapat disebut juga sebagai pintu masuk untuk mengakses segala jenis jurnal ilmiah dari situs indekser jurnal terpercaya. Kemudian sama seperti tadi yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan awal dari e-researchperpusnas beserta link akses dari e-researchperpusnas.go.id. Referensi yang ketiga yaitu eJourn. eJourn atau International Journal of Education and Research merupakan referensi jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang cocok digunakan untuk mahasiswa. Referensi-referensi yang ada di eJourn tentunya referensi yang kredibel untuk dipakai. Kemudian yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan awal dari eJourn dan beserta link akses dari eJourn sendiri.
Referensi yang keempat yaitu academia.edu. Pada website ini kita dapat mencari materi mulai dari pelajaran yang kita inginkan, referensi karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi. Selain itu, pada website ini juga dapat mengirimkan hasil jurnal yang telah selesai kita buat untuk saling berbagi ilmu. Kemudian yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan dari academia.edu beserta link aksesnya. Referensi yang kelima yaitu Sinta Indonesia. Sinta atau Science and Technology Index merupakan portal yang berisi mengenai pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal, dan lain sebagainya. Pada website Sinta, kita juga dapat menemukan berbagai jurnal yang akan kita gunakan sebagai referensi. Dan tentunya, jurnal-jurnal yang ada di Sinta Indonesia merupakan jurnal yang kredibel. Kemudian yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan dari Sinta Indonesia beserta link akses dari Sinta Indonesia. Referensi yang keenam yaitu POMIDS. POMIDS merupakan media publikasi online bagi para calon wisudawan program sarjana atau S1 untuk mempublikasikan artikel ilmiah dari tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penerbitan berkala dan menggunakan sistem OJS atau Open Journal System. Oleh karena itu, kita dapat menemukan berbagai referensi yang kredibel di dalam POMIDS. Kemudian yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan dari POMIDS beserta link akses dari POMIDS. Referensi yang ketujuh atau referensi yang terakhir yaitu Science Direct. Science Direct merupakan database yang berisi kumpulan dokumen full text yang berkualitas dan telah diperiksa oleh peer review Elsevier. Science Direct juga menyediakan fungsi pencari dokumen yang canggih pada bagian search dan retrieval tools seperti informasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber eksternal dalam bentuk audio, video, dan seperangkat data. Kemudian yang ada di dalam box merupakan gambar tampilan awal dari Science Direct beserta link akses dari Science Direct. Setelah mengetahui mengenai beberapa contoh situs pencarian referensi yang kredibel, maka di sini saya akan langsung mempraktikkan mengenai penggunaannya. Di sini saya akan mempraktikkan dua contoh website yaitu Google Scholar dan Sinta Indonesia. Baik, yang pertama yaitu Google Scholar. Langkah yang pertama yaitu buka terlebih dahulu Google Chrome pada laptop Anda. Kemudian ketik Google Scholar, dan setelah itu klik Google Scholar pada link yang paling atas. Setelah muncul tampilan Google Scholar seperti pada layar, lanjutkan dengan menulis kata kunci dari referensi yang ingin dicari. Kali ini saya akan mencontohkan pencari referensi mengenai penyelewengan tata ruang. Setelah kita klik Enter, maka akan muncul berbagai referensi yang relevan dengan apa yang kita cari. Di sini saya tertarik untuk mengambil referensi di link nomor 3 di atas. Lalu kita klik. Setelah kita klik, maka akan muncul abstrak dari jurnal yang akan kita pakai. Kemudian, apabila kita ingin melihat jurnal secara keseluruhan, kita dapat mengklik PDF yang ada pada bagian kanan. Maka setelah itu, muncullah isi dari jurnal yang akan kita pakai. Kemudian, apabila kita ingin mendownload PDF, maka kita klik tombol download di pojok kanan atas, dan maka dokumen akan otomatis terdownload di pojok kiri bawah. Setelah itu kita klik dan muncullah dokumen jurnal yang sudah terdownload. Selanjutnya yaitu Sinta Indonesia. Langkah pertama yaitu buka Chrome dan ketik Sinta Indonesia. Setelah itu kita klik link yang paling atas dan muncullah gambar tampilan dari Sinta Indonesia. Kemudian kita ketik kata kunci dari referensi yang akan kita pakai. Di sini saya mencari mengenai public health atau kesehatan masyarakat. Setelah kita klik search, maka akan muncul beberapa referensi yang relevan dengan kata kunci. Di sini saya akan klik link referensi yang paling atas. Setelah kita klik, maka akan muncul berbagai judul yang relevan dengan apa yang kita cari.
Di sini saya tertarik dengan judul pengaruh asam lemak. Maka akan saya klik dan muncullah abstrak dari jurnalnya. Setelah itu, kita klik PDF untuk melihat jurnal secara keseluruhan. Setelah kita klik, maka akan muncul jurnal secara keseluruhan. Dan apabila kita ingin mendownload jurnal, maka kita klik download this PDF file, dan otomatis akan muncul dokumen jurnal yang sudah terdownload. Demikian, tata cara yang saya praktikkan dapat diulangi untuk mencari referensi-referensi pada website lainnya. Apa itu Mendeley? Mendeley merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam mengolah database ilmiah. Mendeley berfungsi untuk membuat citasi, referensi, dan daftar pustaka di dalam karya tulis ilmiah. Aplikasi Mendeley untuk laptop atau biasa disebut dengan Mendeley Desktop dapat diunduh melalui website www.mendeley.com. Berikut ini merupakan cara atau langkah-langkah untuk menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley Desktop. Pertama, silakan buka aplikasi Mendeley Desktop. Klik Add, lalu pilih Add Files. Pastikan sumber referensi yang akan disimpan ke dalam aplikasi Mendeley telah terdownload atau tersimpan di dalam file laptop. Selanjutnya, silakan pilih files yang akan direferensikan, lalu klik Open. Maka secara otomatis, file sumber referensi telah tersimpan di dalam aplikasi Mendeley Desktop. Cara yang kedua yaitu menyimpan sumber referensi ke dalam aplikasi Mendeley dengan cara manual. Di sini tidak perlu mendownload file terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, silakan buka aplikasi Mendeley Desktop. Klik Add, lalu pilih Add Entry Manually. Di sini terdapat beberapa pilihan tipe sumber referensi. Saya mengambil sumber referensi dari berita online. Oleh karena itu, saya memilih tipe newspaper article. Sebelumnya, persiapkan website berita yang akan direferensikan. Berita yang saya pilih bersumber dari kompas.com yang berjudul Pandemi COVID-19. Apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia? Silahkan memasukkan judul ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Lalu, masukkan nama penulis atau author dengan format nama belakang, koma, nama depan. Masukkan sumber berita pada kolom publication, yaitu kompas.com. Masukkan tahun, tanggal, dan bulan diterbitkannya berita tersebut. Lalu, masukkan link URL dengan cara menyalin link website berita yang akan direferensikan. Apabila sudah terisi, silakan klik Save. Maka, secara otomatis sumber referensi telah tersimpan di dalam aplikasi Mendeley Desktop. Penggunaan Mendeley pada Microsoft Word dapat digunakan untuk mengutip sumber referensi atau membuat citasi, dan juga untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Yang pertama yaitu penggunaan Mendeley untuk mengutip referensi atau membuat citasi dengan cara siapkan kutipan yang akan disitasikan dari jurnal ataupun sumber referensi lainnya ke dalam Microsoft Word. Lalu pilih atau klik Reference, pilih Insert Citation, lalu klik Go to Mendeley. Kemudian,
pilih sumber referensi yang akan digunakan. Setelah itu, klik Cite untuk membuat citasinya. Maka secara otomatis citasi berhasil terbuat berdasarkan sumber referensi yang kita gunakan. Yang kedua, yaitu penggunaan Mendeley untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Caranya ialah klik Reference, pilih Insert Bibliography. Maka secara otomatis daftar pustaka telah terbuat. Jadi, keuntungan membuat daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley yaitu secara otomatis dapat terbentuk dan valid tanpa perlu menuliskan secara manual sesuai format atau kaidah penulisan daftar pustaka. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.